Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imas Nasito. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi di kelas 12 Bahasa Inggris Wajib, yaitu asking and offering help. Baik anak-anakku, yang pertama kita akan bahas tentang asking for help atau gimana kalau kita mau minta bantuan ke orang lain. Ke bahasa Indonesianya asking help itu adalah salah satu ungkapan yang digunakan untuk meminta bantuan kepada seseorang, sedangkan offering help adalah salah satu ungkapan yang digunakan untuk menawarkan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, sedangkan giving help adalah salah satu ungkapan yang digunakan untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Jadi itu bedanya asking, offering, dan giving help. Next, asking for help. Siapa yang suka meminta pertolongan orang lain? Pastinya jika kamu tidak bisa mengerjakan suatu hal sendiri, sebaiknya kamu memang harus meminta bantuan orang lain ya. Tapi jangan keseringan juga sih. Kamu harus berusaha terlebih dahulu untuk melakukannya sendiri. Contohnya dalam mengerjakan tugas sekolah. Terus semangat belajar supaya bisa melakukan tugas-tugasmu dengan kemampuan sendiri. Nah, kamu pernah meminta tolong dalam bahasa Inggris gak? Sama seperti dalam bahasa Indonesia, meminta tolong dalam bahasa Inggris juga ada aturannya guys. Supaya kita bisa meminta bantuan dengan cara yang sopan dan gak bikin orang lain tersinggung. Mari sekarang kita akan bahas gimana sih kalau kita minta bantuan dan gimana juga kalau kita nawarin bantuan ke orang lain. Help me please. Oke, yang pertama kita akan bahas expression of asking for help in formal situation. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang gimana sih kita minta bantuan ke orang lain dalam situasi yang formal, yang resmi. Karena nanti ada juga kalau kita minta bantuan secara informal. Kalau kita minta bantuan atau asking for help in formal situation, kita harus menggunakan kata-kata yang formal juga, dan salah satu yang digunakan untuk minta bantuan yang formal yaitu salah satunya pakai would you mind plus verb ing plus object or complement plus please. Biasanya suka ada kata please. Contoh kalimatnya antara lain, would you mind passing me the salt please? Apakah kamu keberatan untuk mengoperkan garam itu padaku? Jadi would you mind itu kata-kata yang formal, yang resmi, yang artinya keberatan enggak? Apakah kamu keberatan enggak? Would you mind? Kesannya harus pakai verb ing. Jenis ungkapan ini juga bisa dilakukan dalam bentuk negatif. Misalnya, would you mind not smoking? Apakah kamu keberatan untuk tidak merokok? Nah, itu cara asking for help in formal situation. Would you mind bringing my book please? Jadi sesudah would you mind harus verb ing ke sananya. Plus object or complement plus please gitu. Contoh yang lain, would you mind, kalau untuk kalimat negatifnya, would you mind not closing the window please? Nah, itu cara meminta seseorang untuk tidak menutup pintu. Keberatan enggak? Jadi anak-anakku kalau kita minta bantuan ke orang lain secara formal, jangan lupa harus salah satunya menggunakan kata would you mind. Sudah would you mind, jangan lupa harus pakai verb ing ke sananya plus object. Dan juga jangan lupa pakai please. Oke, next. Selain would you mind, ada juga yang bisa digunakan untuk meminta bantuan dalam bentuk formal atau dalam keadaan situasi yang formal. Kita juga bisa menggunakan would, could, plus subject, plus please, plus verb one, plus object or complement. Contoh kalimatnya adalah seperti ini. Would you please wait for a minute? Apakah kamu menungguku sebentar saja? Apakah kamu menungguku sebentar saja? Selain itu, sama seperti tipe sebelumnya, ungkapan ini juga dapat digunakan dalam bentuk negatif. Seperti, could you please not put your bag here? Dapatkah kamu tidak menaruh tasmu di sini? Nah, itu contoh kita minta
bantuan ke orang lain dalam bentuk negatif. Pakai kata would atau could. Contoh yang lain, would you please sit down beside me? Could you please tell me about yourself? Nah, itu cara minta bantuan, asking for help ke orang lain dalam formal situation. Oke, next. Selain pakai could, would, kita juga bisa pakai kata could I ask you to plus one plus please. Contohnya kalimatnya adalah seperti ini. Could I ask you to close the window? Dapatkah saya menyuruhmu untuk menutup jendela? Nah, itu kata-kata yang formal, kata-kata yang resmi kalau kita minta bantuan orang lain. Ungkapan ini juga bisa disampaikan dalam bentuk negatif, misalnya, Could I ask you to not make so much noise? Dapatkah saya memintamu untuk tidak membuat kegaduhan? Atau contoh yang lain, Could I ask you to do something please? Could I ask you not to play around? Nah, itu contoh kita asking help in formal situation. Could I dengan kalimat could I ask you to Pebuan. Next, terus ada juga expression of asking for help in informal situation. Gimana kalau kita minta bantuan ke orang lain dalam situasi yang tidak resmi, tidak formal. Bisa dengan teman nih. Contohnya, bisa pakai kata will atau can. Kesananya plus subject, tambahkan please, verb one, plus object atau complement. Will, can, plus subject, plus verb one, plus object, complement, tambah dengan please. Contohnya adalah, will you please move the chair? Maukah kamu memindahkan kursi ini? Selain itu, versi negatif dari ungkapan ini adalah bisa contohnya, can you not turn the volume of radio up? Dapatkah kamu tidak menaikkan volume radio? Itu contoh ekspresi asking for help in informal. Jadi bisa pakai can, bisa pakai will, sudah itu pakai subjek, bebuan, dan objek atau complement berikutnya. Jadi anak-anakku, pattern of asking for help yang kalimat dalam situasi informal atau tidak resmi bisa contohnya, can you please bring me a glass of water? Will you give me book to him please? Jadi bisa gunakan pola minta tolong dalam bahasa Inggris yang informal itu bisa pakai can, could, will, would, kesananya plus subject, plus verb one, plus object or complement. Oke, diingat ya. Can, could, will, would, plus subject, plus verb one, plus object or complement. Nah, ini beberapa contoh. Kalau tadi asking, sekarang offering help. Kalau offering help tadi nawarin bantuan. Ada dua situasi juga kalau kita mau nawarin bantuan. Ada yang formal, yang resmi, dan informal, tidak resmi. Kalau kita nawarin bantuan dalam situasi yang formal, kita bisa gunakan kata-kata seperti ini. Would you like some help? May I help you? May I offer my assistance? Could I help you? What can I do for you? What shall I do for you? I will be glad to help. Itu contoh beberapa cara nawarin bantuan atau offering help in formal situation. Sedangkan kalau kita nawarin bantuan dalam situasi yang gak resmi, yang gak formal atau informal, kita bisa nawarin bantuannya dengan bilang, can I help you? Need any help? Do you need a hand? Can I give you a hand? Do you need my help? Can I do anything to help? Atau do you need my help? Itu contoh ekspresi offering help kalau dalam situasi tidak resmi, informal ya. Oke, terus gimana kalau kita mau giving help? Kita mau ngasih atau memberi bantuan. Kalau tadi nawarin bantuan, offering help. Kalau sekarang giving, ngasih bantuan. Ada juga dua bentuk, dua cara, secara formal dan situasi yang informal atau tidak resmi. Kalau situasinya formal, kita bisa bilang, I would like to help you.
I would be happy to help you. Sure. What can I do for you? Sure. I would be glad to help you. Itu contoh giving help yang formal. Sedangkan kalau kita ngasih bantuan dalam situasi yang informal atau tidak resmi, kita bisa bilang, I will do it. I will do it for you. Let me help you. Yes, I can help you. Yes, no problem. Yes. How can I help you? Itu contoh giving help informal situation. Oke.